yang dibahas tahun 2019, nomor 1 dulu, 1A. Pada 1000 derajat Celcius dan tekanan total 20 atm, CO2 merupakan 15 molar persen dari gas dalam sistem. Dengan reaksi C ditambah CO2 menghasilkan 2 CO. Hitunglah Kp. Jadi, yang diketahui di awal itu apa? Yang diketahui di awal kan yang pertama, suhunya 1000 derajat Celcius. Terus yang kedua tekanan 20 atm. Yang ketiga persennya 15 molar CO2. Reaksinya bisa dilihat. Terus yang ditanya Kp. Angka yang pertama itu kita cari tekanan parsial masing-masing senyawa. Yang pertama CO, karena berhubung CO yang diketahui 15%, jadi 15/100 dikali tekanan total. Tekanan totalnya diketahui 20 atm. Jadi hasilnya 3 atm. Yang kedua nyari tekanan CO. Didapatkan tekanan total dikurangi tekanan yang dihitung tadi CO2, hasilnya 17 atm. Setelah itu tinggal masukin aja rumus Kp. Kp kan yang dimasukin, yang solid kan nggak termasuk, berarti nggak usah dimasukin. Hasil dibagi produk ya. Berarti PCO2 pangkat 2, karena di sini koefisiennya CO dibagi PCO2. Tekanan CO didapatkan 17 atm kan, 17 atm dipangkatkan 2 dibagi tekanan CO2 3 atm. Jadi hasilnya 289 dibagi 3 yaitu 96,3 atm. Terus untuk selanjutnya yang B, jika Kp sama dengan soal A, tetapi tekanan totalnya adalah 40 atm, berapa persen CO2 yang ada? Jadi jika Kp-nya sama dengan A, yaitu 96,3 atm, tetapi tekanan totalnya 40 atm, maka berapakah persen CO2? Yang pertama kita buat pemisalan. CO2 kita misalkan dengan A. Terus untuk CO kita misalkan dengan 1 min A. Ditulis lagi rumus Kp-nya kayak di atas, PCO pangkat 2 dibagi PCO2. Kp-nya kita isi yang ketemu di A tadi 96,3. Untuk P-nya kan tadi yang diketahui 40 atm. Dikalikan pemisalan tadi 1 min A. Dibagi 40 kali A. Terus ini dihitung kayak biasanya sih. Ini dihitung kalau aku nyebutnya SCTV. Hasilnya ini. Habis itu kita kalikan silang. Hasilnya ini. Terus untuk ini hasilnya, kenapa kok hasilnya nggak 462,38? Kenapa kok hasilnya 21,3? Soalnya kalau 462,38 itu nggak masuk akal sih, terlalu gede. Jadi yang kita ambil 21,63. Jadi persen CO2 yang ada itu sebesar 21,63. Mungkin dari prosesnya ini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut. Dari 2 soal tadi, ada yang ditanyakan sebelum dilanjut ke soal berikutnya.
Halo, Dek. Kalau diem semua tak nggak paham loh ya. Iya, Mbak. Iya paham apa? Iya ada yang ditanyakan. Iya, paham. Lanjut berarti yang C. Berapakah berat molekul gas jika 1,81 gram mempunyai volume 1,52 liter pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 737 mmHg? Yang diketahui berarti masanya 1,81 gram. Terus yang kedua volumenya 1,52 liter. Tekanan, maksudku suhu 25 derajat Celcius diganti ke Kelvin dengan ditambah 273, hasilnya 298. Terus tekanan 737 mmHg jadikan ATM, jadinya 0,9697. Yang ditanya berat molekul, pakai rumus gas ideal yaitu PV sama dengan nRT. PV sama dengan N sama dengan mol, bisa dijabarin kan jadi massa per BM dikali R kali T. Tekanannya udah ketemu, maksudnya udah diketahui 0,9697 dikali volumenya juga udah diketahui 1,52 liter sama dengan masanya 1,81 gram dibagi karena BM-nya yang dicari, maka tulis aja BM dikali R-nya. R itu udah ketetapan, jadi nilainya tetap segini, 0,082 liter ATM per mol K. Dikali suhunya 298 derajat Kelvin. Coret yang sama. Terus ini tinggal ngalikan, hasilnya 1,4739. Ini juga sama, yang atas tinggal dikalikan, hasilnya ini per BM. BM sama dengan 44,22 dibagi 1,47. Hasilnya 30. Berarti BM-nya didapatkan 30 gram per mol. Terus untuk selanjutnya kita bahas nomor 4 dulu. Nomor 4, keradioaktifan suatu contoh seberat 1,5 gram. Suatu pemancar alfa mula-mula diukur dan setelah 7 hari, pembacaan pencacat Geiger kedua hanyalah 35% pembacaan awal. Hitunglah waktu paruh dalam 7 hari. Jadi yang diketahui N0 yaitu 1,5 gram, T-nya 7 hari, NT-nya 35%, jadi desimal 0,35. Yang ditanya waktu paruhnya. Terus rumus yang dipakai untuk nyari waktu paruh itu yang pertama ln NT per N0. Bentar. Jadi rumusnya pakai ini. Lalu NT-nya itu dimasukkan 0,35 dibagi N0-nya 1,5. T-nya juga dimasukkan 7
Jadi hasilnya 0,2099. Terus untuk selanjutnya, untuk nyari waktu paruhnya, 0,693 dibagi ini. 0,693 itu berasal dari len 2, hasilnya ini. Habis itu tinggal masukin, dan ketemunya 33 hari. Jadi, waktu paruh dalam hari, ketemunya 3,3 hari. Terus kita bahas soal yang tahun 2017-2018 nomor 2. Gas metan pada suhu 27 derajat Celcius dengan tekanan 700 mmHg mempunyai volume 100 liter. Berapa meter kubik volumenya jika diubah menjadi 0 derajat Celcius dan 1 atm? Berarti yang diketahui, kita anggap T yang awal itu T1, 27 derajat Celcius, dirubah menjadi Kelvin yaitu jadi 300. Untuk tekanannya, 700 mmHg diubah jadi atm yaitu 0,92. Volumenya diketahui 100 liter. Yang ditanyakan kan V2 jika suhunya 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Kita jawabnya pakai hukum campuran, yaitu campuran hukum Boyle dan Charles. Rumusnya P1 dikali V1 dibagi T1. P2 dikali V2 dibagi T2. Yang diketahui tadi dimasukin, terus kalau ada satuan yang sama bisa dicoret. Jadinya ketemunya V2 sebesar 83,72 liter. Selanjutnya, tahun 2016, yang nomor 1. Sebuah wadah yang terbuat dari gelas dalam keadaan kosong beratnya 56,1035 gram dan menjadi 264,2931 gram. Jika diisi dengan freon yang mempunyai massa jenis 1,57 gram per cm kubik, jika wadah tersebut diisi dengan gas asetilena pada 749,3 mmHg dan 20,02 derajat Celcius, beratnya menjadi 56,2445 gram. Hitung berat molekul dari asetilena. Jadi yang diketahui berat kosongnya tadi kan 56,1035 gram. Massa jenis freon 1,57 gram per cm kubik. Massa freon sendiri diketahui 208,1896 gram. Lalu tekanan asetilena 749,3 mmHg dijadikan atm, didapatkan 0,98 atm. Suhunya 20,02 jadikan Kelvin. Masanya itu kepotong, Dek. Scan mungkin. Jadi masanya ketemunya 0,141 gram. Dari 96,2445 dikurangi 96,1035.
Waduh, kepotong. Kayaknya ini pembahasan selanjutnya kepotong. Ntar tak scan ulang. Nah, tadi kan dari massa asetilena diketahui 0,141 gram. Yang ditanya BM asetilena. Maka yang dicari itu rho. Maksudku dari rumus rho kita dapat volume freon itu tadi. Masukin massa jenis freon yang diketahui 1,57, terus massanya 208,1896 dibagi volumenya, karena yang dicari tulis aja V. Jadi volumenya ketemu 132,1 cm kubik, jadikan liter, berarti 0,1321 liter. Dari volume yang diperoleh tadi, kita bisa cari BM dengan rumus MRT dibagi PV. M-nya kita pakai massa asetilena, karena yang dicari asetilena. Dikali R, udah ketetapan, dikali suhunya. Dibagi T tekanan 0,98 dikali volume yang udah dicari awal tadi. Ketemu 3,3903 dibagi 0,1294, hasilnya 26. Berarti sesuai hasilnya. Soalnya rumus asetilena sendiri C2H2, di mana AM-nya C itu 12, sedangkan H1 berarti 12 kali 2, 24. 1 kali 2, 2 berarti 24 tambah 2, hasilnya 26. Mbak, itu awalnya dari rumus yang PV sama dengan nRT itu, Mbak? Iya. Oh, iya. Kayak ini tadi loh, Dek, nomor ini. Kan molnya dijabarin jadi massa per BM. Jadi buat nyari BM, rumusnya ini. MRT per PV. Ada yang tanyakan lagi nggak? Mbak mau bertanya, Iya, apa? yang tadi yang soal radioaktif itu yang katanya Mbak Nyalan 2 itu maksudnya apa ya Mbak ya? Oh, itu 2 rumus ya, Dek. Dan 2. Coba kamu itu sama kalkulator.
dan jual hasil ini. Oh, itu selalu pakai lem 2 apa, Mbak? Soalnya saya enggak tahu materi ini sama sekali. Belum diajari dah. Sudah, Kimia tapi enggak inti. masuk. Oh, iya. Siapa sih yang ngajar kimia inti? Bu Luki. Oh, iya. Aku juga rada lupa sih, Dek, soalnya udah lama. Jadi kalau ada yang salah dari penjelasanku, mau dikoreksi ya. Iya, Mbak. Terus dibahas dulu soal yang terakhir 2016 yang nomor 1. Ini caranya sama kayak tadi. Suatu wadah gelas yang kering, bersih, dan tampak apa itu? Beratnya 40,1305 gram. Beratnya menjadi 138,241 gram. Jika diisi dengan air pada suhu 25 derajat Celcius, massa jenis air diketahui 0,9970 gram per cm kubik dan menjadi 40,2959 gram. Ketika diisi dengan gas propilen pada tekanan 740,4 mmHg dan suhu 24,1 derajat Celcius, berapakah berat molekul propilen? Ditulis dulu yang diketahui, massa kosongnya kan 40, sekian. Massa airnya diketahui 98,1105 gram. Massa jenis airnya 0,997, massa gasnya 0,1654, tekanan gas 740,4 mmHg jadikan atm, sama suhu gas 24,1 jadikan Kelvin. Yang ditanyakan BM propilen, sama ya, kita pakai rumus ini. Terus sama dengan massa per V. Kita masukin massa jenis air dulu untuk nyari volumenya. Terus kita masukin ke rumus tadi, BM sama dengan MRT dibagi PV. Dimasukin massanya, R sama T, P dan volume yang dicari tadi. Terus tinggal ngali, hasilnya 42,01 gram per mol. Jadi berat molekul propilen diketahui 42. Dari sini ada yang ditanyakan nggak, Dek? Halo? Mbak boleh minta tolong di-scrollkan ke atas lagi. Bentar. Yang diketahui itu. Yang nomor? Yang ini? Iya. Nah. Ada yang masih bingung nggak? Massa kosongnya itu untuk apa, Mbak? Hah? Massa kosong. M kosong itu loh, Mbak. Iya, kenapa? Itu dimasukkan kemana, Mbak? Untuk nyari massa air kan. Jadi ibaratnya kayak gelas kosong, itu massanya segini. Saat diisi air, jadi 138, sekian. Untuk nyari massa airnya kan harus dikurangi gelas kosongnya.
Jadi hasilnya ini. Oh, iya ya, Mbak. Yang lain ada yang tanya lagi nggak? Kak, izin tanya. Heeh. Yang bagian itu radioaktif. Ini. Ya, itu kan yang rumus yang atas kan ln nt per n0 sama dengan min lambda dikali t. Itu sama biologi itu dikasihnya rumusnya log nt per n0 sama dengan min lambda kali t dibagi 2,303. Itu sama tak, Kak? Gimana rumusnya? Log nt Log NT per N0 ya sama dengan min lambda min lambda kali kali t T per 2,303. 2,033. 2,303. Bentar, tak hitung dulu ya. Ya. Sama itu, soalnya log jadi len. Pernah Mm-mm. dijelaskan sama Bu Luki. Oh, ya beda. Tak kirain beda. Soalnya udah dibahas sama Bu Luki dah. Enggak, Mbak, pernah dikasih tugas sama rumus kayak gini sama Bu Luki. Oh, soalnya Bu Luki itu soal yang dikasih mayoritas dikeluarin sih kalau ulangan. Yang lain ada yang tanyakan lagi nggak? Atau aku salah kalau jelasinnya? Ada yang salah? Kalian kan yang Sebentar, lebih Mbak, ingat. saya masih berpikir. Iya. Mbak, saya mau tanya, kan Bu Mm-mm. Luki itu memberi rumus itu K sama dengan lambda. Kok bisa K, sama itu gimana, Mbak? Iya, K sama dengan lambda, gitu, Mbak. K sama dengan lambda. Maksudnya? Apanya yang sama, Dek? Jadi ngasihnya rumus itu ln n per n0 sama dengan min K per K kali T gitu, Mbak. Oh, terserah. Ada yang ngomong lambda, ada yang ngomong K. Kalau itu kamu ganti K juga nggak apa-apa. Oh, malah itu satu bilangan yang sama gitu, toh, Mbak. Satuannya juga sama gitu berarti ya. Tergantung. Tergantung orangnya mau pakai apa. Jadi terserah sih kalau itu nyebutnya apa. Oh, iya, Mbak. Makasih. Iya, Ada yang tanyakan lagi nggak?
Nomor 3 ini ada yang tahu? Apa ada yang nyoba ngerjain? 3A. Itu pernah dikasih sama Bu Luki Mbak kayaknya. Udah dikerjakan kan? Iya, Oh, nomor 3 ya kali. udah. Soalnya mungkin kayak gini kok, Dek, nggak jauh-jauh. Itu maksudnya soal nomor 5 itu apa, Mbak? Rangka Kamu tentang kepercayaan gitu. kamu ada tugas nggak? Apa, Mbak? Ada tugas nggak? Tugas apa Mbak? Dari kimia dasar. Iya banyak, setiap minggu Bu Luki ngasih tugas. Tugasnya itu perasaan ya, seingatku. Merangkum materi kalau nggak salah. Nah, itu Enggak, turun jarak. Ah? buat makalah. Iya. Kimia udah makalah. Ya itu. Suruh ngerangkum. Tapi nggak usah banyak-banyak. Seingatmu aja, sepahammu. Oh, berarti suruh menuliskan yang ada di tugasnya itu ya Mbak? Bukan menuliskan sih. Kalau nulis kan mau tulis semua. Merangkum. Ya. Berarti maksud soal dari nomor 5 itu tadi ya, Mbak? Rangkaan tentang itu tadi. Iya. Oh, iya, Mbak. Ada yang tanyakan lagi nggak? Kalau ini lupa aku gimana caranya. Udah tak ini? Apa ada yang mau sharing? Apa gimana? Mbak boleh minta PDF jawabannya ini Mbak? Oh, iya. Nanti tak kirim. Tak kirim dari mana ini? Sama sekalian kumpulan soalnya juga kak buat latihan. Kumpulan soal ini. Itu bukannya Iya udah kak. ada dah. Udah di-share linknya. Iya, sudah. Udah, Mbak, udah ada. Itu cuma jawaban ini aja kan? Iya Mbak. Iya, nanti. Udah nggak ada yang tanyakan lagi? Mbak itu tadi nggak ada soal voltasel ya Mbak? Volt. Nggak ada. Kenapa, Dek? Soalnya Bu Luki juga menerangkan volta. Iya, nerangin sih. Tapi nggak keluar.
Mbak, ini sudah selesai apa, Mbak? Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup. Soalnya kalau aku disuruh nerangin volta tadi takut salah, belum belajar soalnya. Gimana, udah Tutup ya, selesai dah? teman-teman. Hah? Kalau dari saya cukup sudah selesai saja, Mbak, enggak apa-apa. Oh, ya udah. Sekian mentoring hari ini. Bila ada salah dalam penyampaian, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Mbak. wabarakatuh. Selamat Terima kasih, malam. Mbak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya.